Assalamualaikum, salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, dan orang-orang terdekat. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan baik-baik. Jadi perbincangan dalam keluarga hari ini coba kita mengimbas kembali, mengingat semula tentang sejarah kebudayaan bangsa Arab. Sejarah kebudayaan bangsa Arab. Budaya bangsa Arab perlu difahami, diketahui, diselidiki, dimengerti dengan lebih detail. Sebab kita, terutamanya keluarga Muslim Indonesia, begitu pekat kehidupan kita dengan peraturan agama. Yang mana asal agama ini dari semenanjung Arab, terutamanya dari Quraisy. Dan Quraisy sebagian dari kabilah-kabilah yang banyak yang ada di seluruh pelosok semenanjung Arab, dari selatan ke utara, dari timur ke barat, dan kawasan tengah. Hari ini kalau kita lihat peta di Google, Jazirah Arab ataupun hari ini dipanggil Saudi, dulu itu di selatan, yang hari ini terdiri dari beberapa negara, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Emiriyah. Kemudian di atas pula kita ada Irak, Urdun, Jordan, Lubnan, Suria, Palestina ataupun Israel. Dan sebelah barat dikenal beberapa kawasan, dulu dipanggil Al-Hijaz. Ya, di situ ada Mekah, Madinah, Taif, dan banyak lagi lah negeri-negeri dan perkampungan-perkampungan yang lain. Terus kalau ke belah barat, kita ada Kuwait, Qatar, Bahrain, Emiriyah, Arab Bersatu. Dan di tengah-tengah dikenal dulunya sebagai negeri Najd. Hari ini pusat pemerintahan Saudi ada di Riyadh. Walaupun dulu pernah seketika di Jeddah. Sebab Jeddah merupakan kota yang sangat strategis, baik dari segi pantai dan juga letaknya dari sudut geografi dia yang memudahkan transportasi udara, darat, dan lautan. Jadi itulah gambaran semenanjung Arab dulu, yang mana Islam itu sendiri muncul atas sebab-sebab yang perlu didetilkan lagi. Sebab banyak persepsi kenapa Islam muncul di situ. Oke, jadi kalau kita lihat kepada budaya Arab, lihat umpamanya dari sudut perekonomian. Mereka lebih menumpukan pekerjaan mereka itu kepada peternakan
ar-ra'i, peternakan. Ar-ra'i, nyara kambing, unta, dan selalu berpindah randah dari suatu kawasan ke kawasan yang lain untuk mencari air dan rumput. Ar-ra'i. Itu makanya hadis yang selalu kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu itu adalah pengembala dan setiap pengembala bertanggung jawab atas binatang peliharaannya. Jadi dia diambil dari budaya persekitaran. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatih. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ra'i, ra'iyah. Sampai kita pun terpengaruh dengan kata-kata rakyat. Kenapa kita tidak mempunyai bahasa sendiri? Diambil dari akar budaya kita. Baik itu Sunda, Melayu, Jawa, Madura, Aceh, dan lain-lain. Malah kita mengambil istilah Arab Badawi terutamanya. Sebab dulu yang paling aktif dalam mengembala itu hanya masyarakat Badawi. Masyarakat Badawi, Badu, yang selalu berpindah randah. Dalam Quran dipanggil Al-A'rab. A'rab. Dan di situ jelas. Di antara sifat A'rab itu, Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqa. Jadi bangsa A'rab, bangsa Badawi ini sangat kental kekufurannya dengan kemunafikannya. Dan ada kalanya sifat-sifat ini memang sesuai untuk mereka. Dan penilaian sebagai asyaddu kufran wa nifaqun itu adalah berunsur politik. Orang Arab tahu kalau dia hidup ini mesti pasang banyak muka, bermunafik, bermacam-macam watak. Sebab itulah lumrah kehidupan. Tidak bisa kita berinteraksi dengan orang dengan satu wajah, satu akhlak, satu kaidah. Mesti kita mempunyai banyak trik, banyak cara untuk berinteraksi dengan si A, B, C, dan seterusnya. Jadi perkataan asyaddu kufra wa nifaqan itu banyak artinya. Dan kalau kita fokuskan pada arti agama, ya sudah tentu sangat kufur, sangat munafik. Jadi merupakan satu akhlak yang sangat-sangat jelek. Bahkan kenapa budaya Arab, terutama orang Badawi, begitu santun pada tetamu, begitu baik kepada para tetamu, selalu menjamu, mengasih makan para tetamu. Antara faktornya adalah mereka, yakni orang-orang Badawi, ingin menghindari dari kejahatan pendatang. Sebab kalau udah dikasih makan, tidak mungkin si tamu ini akan bertindak jahat, berbuat jahat, membunuh dan sebagainya. Jadi itu faktornya. Bukan karena dia dermawan, suka kasih makan. Itu kajian. Jadi ini budaya Arab juga. Manakala Arab Hadori, jadi Arab itu ada Arab Badawi, kampung, dan ada Arab Hadori yang duduk di kota-kota besar. Nah mereka biasanya berbisnis. Beli jual barang. Ambil barang, jual barang. Ambil barang, jual barang. Dan berkaitan dengan pertukangan, keahlian, hampir dikatakan tidak ada. Bahkan membuat pedang pun dia ambil atau beli dari India. Itu yang dikenal dengan bidul hindi. Besi warna putih dari India. Bidul hindi. Dari India.
Jadi tidak mengenal dengan membuat peralatan-peralatan yang agak bagus. Justru yang selalu berbuat peralatan-peralatan yang bagus itu Arab-Arab Yahudi. Arab-Arab Yahudi. Tapi kalau Arab yang pure Arab itu hanya kalau Badawi. Nangon, mengembala, pelihara binatang ternak, dan kalau yang di hadori, perkotaan, jual beli. Ya, kalau yang dijual itu hasil pertanian, hasil peternakan, kulit, bulu, susu, bahkan pembuatan keju pun yang canggih itu setelah bangsa Arab mengenal budaya orang-orang utara yang kebanyakannya dari bangsa Rum, bangsa Byzantine, ataupun bangsa Eropa lah hari ini. Jadi itu, dari sudut ekonomi memang sangat-sangat terbatas, bahkan mereka untuk survive, hidup, untuk bisa hidup, tidak segan-segan menyerang, merampok, menyamun sesama kabilah. Jadi serang menyerang, makan memakan sesama kabilah itu sudah biasa. Sebab untuk kelangsungan hidup. Maka serang menyerang ini setelah Islam ditukar menjadi jihad, perang suci. Padahal itu dari budaya Arab. Dan sampai ke hari ini budaya itu masih lagi disebarkan. Di dalam Quran ada, di dalam pahaman-pahaman para ulama, terutama ulama salafi. Contoh, ada yang namanya Syekh Huwaini. Silahkan dilihat di Google, Syekh Huwaini. Dia terang-terang berkata pada tahun sekarang ini, terang-terang dia menjelaskan kenapa umat Islam lemah. Sebab kita meninggalkan jihad. Coba kalau kita menyerang sana, menyerang sini, bisa dapat beberapa kepala, terus kita bisa mendapatkan harta rampasan, ghanimah, atau dipanggil al-anfal, seperti dalam Quran. Kan kita bisa kaya. Pemikiran ini masih tidak jauh dengan pemikiran Arab sebelum Islam. Ingin menyerang, ingin berjihad. Orang zaman sekarang mempunyai alat yang lebih canggih. Roket, senjata ini yang canggih. Kita mau perang pakai apa? Jelas umat Islam dalam peperangan hari ini kalah melawan Israel yang kecil. Negara-negara Islam hari ini pinternya hanya membunuh, menganiaya, menindas rakyat sendiri. Lihat di Mesir, di Sudan, di Yaman, di Libya, di Irak. Itu contohnya. Apa mau kita tiru budaya ini? Budaya lapu. Sedangkan kita hidup di zaman modern, serba canggih. Bahkan hak asasi manusia buatan PBB jauh lebih manusiawi dari undang-undang yang diterbitkan oleh bangsa Badawi. Sebab itu wajar. Dunia makin maju, peralatan makin canggih. Jadi itu dari sudut ekonomi Arab. Terus dari sudut kebudayaan, mereka
kebudayaan mereka itu sangat terbatas. Adalah beberapa penyair, pemidato, bahkan para penceramah ini, para pemidato tidak banyak meninggalkan warisan karya-karya prosa mereka. Sangat terbatas sekali. Sebab pada zaman sebelum Islam, orang yang memiliki agama, ajaran, kitab hanya Yahudi dan Nasrani. Dan sudah jelas orang-orang Nasrani adalah pecahan dari Yahudi. Dan perjanjian baru pun adalah pecahan dari perjanjian lama. Jadi yang aslinya ada di Yahudi dengan perjanjian lamanya. Dan kalau kita baca Quran pun sememangnya hampir 90% dicedok, dikopi, dinukil dari perjanjian lama. Jadi bangsa Arab memang tidak punya apa-apa. Bahkan dipanggil dalam Quran itu wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka itu ummi. Ada kalanya buta huruf, ada kalanya tidak punya pegangan agama, tidak ada kitab. Jadi gitu. Ilmu pengetahuannya, peradabannya sangat terbatas. Kalau ilmu-ilmu kedukunan, dengan menggunakan mantra-mantra tertentu, jampe-jampe tertentu, yang mana kedukunan dan jampe-jampe ini merupakan tradisi bangsa-bangsa yang primitif. Anehnya budaya ini masih mengalir sampai ke hari ini. Jampe, ruqyat, tiup air, ludahi air. Padahal itu hanya sebatas keyakinan. Tidak ada bukti sainsnya. Nyata hari ini yang kalau sakit kepala, pening-pening, makan Panadol, aspirin, dan sebagainya. Banyak lagi obat-obat hari ini yang begitu modern. Vaksin, obat yang rumit untuk penyakit itu, penyakit ini. Semuanya hasil karya manusia-manusia yang berpikir dengan akal, logika yang sehat. Jadi dari segi ilmu kebudayaan pun sangat terbatas. Terus agama yang ada pada bangsa Arab, terutama yang wujud di Semenanjung Arab pada waktu itu macam-macam. Agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiin. Tapi mayoritas Badawi Arab itu Wathani. Lebih dekat kepada penyembahan berhala. Bahkan mereka ada mengungkapkan dinuna a'rafuna wa alihatuna jududuna. Agama kami itu adalah budaya kami. Agama kami diambil dari budaya kami. Dan Tuhan kami adalah leluhur kami. Itu agama asli bangsa Arab. Islam itu muncul dari ajaran ketuhanan sebelumnya. Dari Nasrani dari Yahudi dari Zarathustra,
Ad-Diyanah Zaradashtiyah, Parsi, Iran hari ini. Dan Yahudi juga dipengaruhi oleh Diyanah Al-Fara'inah, agama-agama Fir'aun ataupun agama Fir'aun. Jadi dalam sejarah ada dicatat yang mengenal tauhid, yang mengesahkan Tuhan itu antaranya agama Zarathustra, Majusi, dengan agama Al-Fara'inah, Ad-Diyanah Al-Fir'auniyah, Ad-Diyanah Al-Misriyah Al-Qadimah, agama Mesir kuno. Itu sebabnya Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak mendatangkan ajaran baru, melainkan dia mendengar dari sana-sini cerita-cerita dan apa yang sesuai dengan dia, terus dia ambil dan jadikan panduan hidup dia. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa lahirnya Islam di Arab Quraisy itu bagi menuntut kesetaraan, menuntut keadilan sosial antara masyarakat bawahan, terutamanya masyarakat abid, hamba, budak-budak, orang-orang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang sampah masyarakat. Mereka menuntut kesetaraan dengan masyarakat konglomerat, masyarakat kaya raya, masyarakat bilioner yang hidup bekerja keras, berbisnis. Oleh sebab itu kita perhatikan hari ini gerakan-gerakan sosial kebanyakannya disokong, didukung, dan digerakkan oleh masyarakat tertindas, marahin, masyarakat yang merasa dirinya teraniaya, terzolimi. Padahal kalau mereka bekerja bersungguh-sungguh, baik itu petani, baik itu nelayan, peternak, dengan menggunakan sistem dan kaedah yang bagus, mereka akan juga menjadi jutawan. Jadi ini yang dikampanyekan oleh Nabi Muhammad bagi mendukung dakwahnya. Dia mengatasnamakan orang-orang bawahan. Oleh sebab itu Quran pun ada menyebut litunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Padahal kata-kata itu adalah bicara batin Muhammad itu sendiri. Katanya dia diutus kepada kaum yang belum ada rasul sebelumnya. Dan kebanyakan Quraisy menolak. Terutama tokoh-tokohnya. 13 tahun Nabi berdakwah, pengikutnya hanya dari kalangan masyarakat tertindas. Menurut cerita, hasil dakwah 13 tahun itu hanya melahirkan 70 Muslim yang mengikut Nabi Muhammad. Quraisy yang kaya-kaya, mereka yang pintar-pintar, mereka yang ada ilmu pengetahuan, menolak. Bahkan ada yang di kalangan mereka berkata kepada Muhammad,
In hadza illa asatirul awwalin. Yang kamu ceritakan itu hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita generasi-generasi dahulu. Cerita. Makanya perlu umat Islam mengerti bahasa Arab, fasih bahasa Arab, untuk mengenal isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi tidak dimengerti. Quran itu menceritakan budaya bangsa Arab. Bahkan kalau kita baca betul-betul, dalam Quran tidak ada menjelaskan tanggal berapa Nabi lahir, tanggal berapa Nabi meninggal, apa nama-nama sahabatnya. Tidak ada. Yang ada disebut di antara sahabatnya hanya Zaid. Itu pun karena ada kasus pernikahan. Nabi mengawini istri anak angkatnya, Zaid. Nama sahabat nggak ada. Istri-istri Nabi nggak disebut. Baik Khadijah, baik Aisyah, baik Hafsah dan lain-lain. Nggak ada disebut dalam Quran. Malah aneh. Quran itu banyak menyebutkan tentang tokoh-tokoh Bani Israel. Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, dan lain-lain. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Quran itu ditulis oleh Haham Yahudi. Quran itu ditulis oleh Haham Yahudi. Sebab Quran lebih banyak menceritakan hal ehwal Bani Israel. Itu sebab ada yang berpendapat kalau ada usaha untuk menghancurkan Yahudi, dan kalau Yahudi itu hancur, maka Kristen dan Islam itu akan hancur juga. Dan hidupnya Yahudi itu, hidupnya bangsa Yahudi itu, karena dia bergantung kepada Nasrani, Kristen, dan juga Islam. Sebab Kristen dengan Islam itu adalah akar kepada pohon yang bernama Yahudi. Ini kajian yang panjang. Kajian yang terus dikembangkan, diulang kaji. Oleh itu, sebenarnya pemeluk-pemeluk Kristen itu adalah Yahudi. Begitu juga dengan Muslim. Sebenarnya dia Yahudi dan mengamalkan ajaran Yahudi. Tapi Yahudi yang tidak sadar diri. Dan kita perhatikan hari ini, banyak di antara kaum Muslim menamakan anaknya Bunyamin, Yusuf, Ismail, Sulaiman, Daud. Itu nama-nama dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Terus dia bilang, yuk kita boikot Yahudi, yuk kita benci Yahudi. Sedangkan dia menggunakan produk Yahudi. Itu makanya ilmu itu perlu dicari, terus dicari. Terus dicari. Supaya kita tidak tertipu, terpedaya, diperbudak, dipertolol. Jadi itu, ilmunya bangsa Arab dulu sangat terbatas, pertaniannya pun sangat terbatas, budayanya sangat terbatas, sistem politik tidak ada. Bangsa Arab dari dulu tidak suka dikontrol, tidak suka dipimpin, tidak suka mengikut sistem alias barbar.
Walaupun perkataan barbar itu sendiri ada makna lain. Mereka lebih suka berpuak-puak, berkabilah-kabilah, berkaum-kaum, bersuku-suku. Maka kita lihat hari ini, pada masa bangsa lain coba bersatu padu, bangsa Arab hari ini, saksikan, 22 buah negara ataupun 21 negara tidak pernah bersatu dan mustahil bersatu. Mereka dalam Liga Arab pun selalu bersepakat untuk tidak bersepakat, bersetuju untuk tidak bersetuju, agree to disagree. Dalam bahasa Arab katanya apa? Nattafiqu ala alla nattafiq. Kami bersetuju untuk tidak bersetuju. Tiba-tiba ada slogan muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Nggak ada hadis yang muttafaqun alaih. Semuanya mukhtalafun alaih. Dan itu wajar. Dalam tafsir pun selalu dibilang wakhtalafa ahlu ta'wil. Ahli tafsir selalu berbeda dan itu wajar. Makanya perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, ini suatu keniscayaan, kewajaran sesuai dengan perkembangan, kemajuan, kebudayaan, perubahan pemikiran manusia. Itu wajar. Yang penting kita mesti menghargai perbedaan ini dan pupuk kerjasama, saling mendukung untuk kerja-kerja membuat kebijakan-kebijakan, produk-produk yang baik, produk-produk yang berguna, yang bermanfaat. Bukan malah berdebat, saling membenci, saling perang. Jadi perbedaan itu sunnah kehidupan, lumrah kehidupan. Gak apa-apa berbeda dan kita cari titik-titik persamaan, gembleng kekuatan untuk memajukan ekonomi kita, keuangan kita, pertanian kita, kebudayaan kita, industri kita, semua. Umat Islam, negara-negara yang mayoritas Muslim menjadi lemah karena dilemahkan oleh perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Habis tenaga di situ. Seharusnya perdebatan itu perdebatan ilmiah yang menghasilkan bagaimana membuat mobil terbaik, bagaimana membuat kapal terbaik, kapal terbang terbaik, alat-alat canggih yang terbaik, pertanian terbaik, ekonomi terbaik. Itu yang seharusnya diperdebatkan. Bukan memperdebatkan keturunan siapa, dari kabilah mana. Itu semuanya tidak ada gunanya. Sebab yang mulia di sisi Allah adalah yang bermanfaat, yang berguna. Dan hari ini kita lihat orang-orang yang mulia itu yang menciptakan HP, yang menciptakan alat-alat canggih, teknologi canggih, itu mulia. Mereka mulia, untung, berjaya, kaya raya. Itu yang buat senjata, yang canggih-canggih, kaya raya. Yang bisa membongkar kekayaan bumi, mengolah kekayaan laut, itu yang kaya. Yang perlu disanjung, yang perlu diidola. Bukan manusia-manusia yang tak berguna, yang tidak ada karyanya, yang zero karya, dibangga-banggakan. Yang membawa ajaran khurafat, tahayul, yang dibangga-banggakan.
Sedangkan mereka-mereka yang memegang HP, yang memakai mobil, yang memakai pesawat, lupa dan tak pernah berterima kasih kepada para penciptanya. Aneh. Begitulah pahaman agama yang dungu, yang membius akal sehat, yang membunuh akal sehat, yang membunuh hati nurani dan perikemanusiaan. Bahkan bidang politik, dulu bangsa Arab itu menjadi budak kepada kuasa-kuasa politik yang ada ketika itu. Baik bangsa Parsi, baik bangsa Bizantine, baik bangsa Mesir. Bahkan dulu Mesir itu memiliki sejarah kebudayaan yang sangat-sangat dahsyat. Dengan ahramnya, piramidnya, jelas sejarahnya. Tapi berkat penjajahan ajaran Arab padang pasir, bangsa Mesir itu sendiri telah menjadi bangsa yang mundur, miskin, dungu, bodoh. Bisa mereka terpedaya membangga-banggakan, ikut membangga-banggakan budaya Arab dengan mengelilingi batu hitam Ka'bah. Sedangkan mereka mempunyai saksi sejarah peradaban, piramid, Abul Hul, Sungai Nil, dan lain-lain. Sampai begitu sekali. Dan tidak beda dengan kita bangsa Indonesia yang jelas-jelas punya candi-candi, rumah-rumah ibadah yang canggih, yang diakui sebagai warisan dunia, warisan budaya. Tapi kita malah bangga mempromosikan budaya Arab. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis pun kebanyakannya palsu. Aneh. Semua hadis-hadis yang ada itu ciptaan ulama-ulama Parsi yang masuk Islam, yang berlatar belakangkan Majusi. Dan kalau kita telaah kaji kedua-dua aliran Islam, Syiah Sunni, itu semuanya produk ulama-ulama Parsi Majusi. Kan aneh. Tidak ada pengumpul hadis itu Makki, Madani, Misri. Semuanya pengumpul hadis itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Orang-orang Parsi. Iran, Afghanistan, Pakistan. Yang mereka itu semuanya berlatar belakangkan agama Zarathustra dan agama Hindu, Buddha. Makanya ajaran Islam itu sendiri tidak jauh berbeda dengan ajaran-ajaran Zarathustra, Hindu, Buddha, apalagi dengan ajaran Yahudi, yang sememangnya ajaran Yahudi itu menjiplak plagiat dari ajaran Zarathustra, Hindu, dan ajaran Mesir kuno. Habis kita dikerjai oleh bangsa Yahudi. Maka kita perlu kembali kepada jati diri kita. Kembali kepada akar budaya kita. Sebab bangsa yang tidak mempunyai jati diri bagaikan bulu yang ditiup angin tanpa arah. Itulah sedikit sebanyak pengenalan tentang budaya Arab sebelum Islam.
dan pembahasan akan diteruskan kepada budaya Arab pada era zaman Nabi, zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekian, terima kasih.